Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita sekarang berada di perbatasan Desa Temboro yang di pagi hari ini. Coba kita bisa lihat ya, pemandangan pas di samping jembatan. Nah, ini kebetulan ada bis yang baru datang ya. Pemirsa, sekarang ini kita jangan sampai tertipu dengan sesuatu yang viral di medsos ya, karena sekarang ini begitu banyak sekali penipu-penipu yang mengatasnamakan agama ya, seperti pemburu hantu memakai sorban ya. Banyak orang ngaku jadi nabi, banyak orang ngaku bisa punya mukjizat, banyak orang ngaku jadi wali ya. Memang kita lihat bahwa sesuatu yang berharga, misalnya emas. Kita tahu emas itu kan warnanya kuning. Tetapi apakah semua yang berwarna kuning itu adalah emas? Ini pertanyaannya, karena kotoran manusia juga warnanya kuning. Ya. Jadi jangan sampai tertipu bahwa semua yang warna kuning itu dianggap adalah emas. Ya, jangan sampai semua yang berwarna kuning itu dianggap adalah emas. Ya. Karena pemirsa, sekarang ini memang yang namanya zaman jababirah, zaman kerusakan, di mana yang benar dijadikan salah, yang salah dijadikan benar, yang benar kalau di pengadilan yang kalah itu belum tentu dia salah, dan yang menang itu belum tentu dia benar. Karena orang-orang di pengadilan itu banyak memperjuangkan yang punya uang, berani maju tak gentar membela yang beruang, membela yang bayar. Sehingga kita sekarang ini memang suasananya seperti itu. Orang yang jujur dimusuhi, orang yang pendusta, pembohong, penipu, butuh banyak temannya. Terutama kalau orang itu adalah orang yang beruang, berduit ya. Karena dulu di zaman Rasulullah juga pernah terjadi ya, ketika beliau bersama dengan sahabat sementara duduk-duduk di bawah pohon ya. Selesai taklim, kemudian lewatlah seorang pemuda yang kaya raya. Bajunya mewah, penampilannya wah ya. Bahkan dikawal oleh bodyguard. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, bagaimana pendapat kamu mengenai pemuda ini? Maka sahabat menjawab, ya Rasulullah, pemuda ini adalah orang kaya ya. Orang kaya itu kalau dia ngomong pasti didengar orang. Kemudian kalau dia meminang anak gadis pasti akan diterima oleh orang tuanya. Itu orang kaya. Maka Nabi diam. Kemudian beberapa saat kemudian lewat lagi seorang pemuda yang potongannya belel, kelihatannya seperti gembel, orang miskin. Maka Nabi bertanya lagi, bagaimana pendapat kamu mengenai pemuda kedua ini? Maka para sahabat menjawab, ya Rasulullah, dia ini orang miskin ya. Kalau dia ngomong gak ada yang dengar, kalau dia meminang anak gadis gak ada yang mau. Siapa yang mau terima orang miskin? Orang tua pasti nanya, kamu mau ngelamar anak gadis saya, maharnya apa? Saya belum punya uang tuan, saya melamar dengan cinta saja uang. Makan tuh cinta, kamu pergi cari kerja dulu.
Kamu cari duit dulu baru bisa kemarin ngelamar anak gadis saya. Itu memang rata-rata ya. Tapi Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat, sesungguhnya pemuda yang kedua itu ya, sesungguhnya dia lebih baik daripada pemuda yang pertama. Karena pemuda yang kedua itu dia walaupun dia miskin tetapi dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan pemuda yang kedua dia karena kaya raya dia sombong. Dia kurang taat sama Allah Subhanahu wa taala ya. Sehingga pemuda yang kedua itu ternyata lebih baik. Karena banyak orang yang tidak berhasil atau gagal ketika diuji dengan kesuksesan. Tetapi banyak orang yang sukses ketika diuji dengan kegagalan, diuji dengan kesusahan, diuji dengan berbagai masalah, diuji dengan kemiskinan. Banyak yang sukses. Tetapi ketika diuji dengan kesuksesan, diuji dengan kekayaan, diuji dengan pangkat dan jabatan, dia lupa sama Allah Subhanahu wa taala ya. Maka pada kesempatan yang ini, pada kesempatan pagi hari yang baik ini, tausiah kultum sekedar kuliah 7 menit. Ini belum sampai 7 menit, baru 6 menit lewat. Ya. Sekedar mengingatkan kepada saudara-saudaraku kaum muslimin di mana saja berada. Ya. Mari kita sama-sama saling ingat mengingatkan kepada kebaikan. Karena kita itu bersaudara ya. Ya, seluruh kaum muslimin itu bersaudara. Innamal muslimuna ihwana. Sungguhnya kaum muslimin seluruh orang-orang Islam itu bersaudara. Diikat dengan kalimat la ilaha illallah. Maka sebaik-baik saudara, kalau kita jauh kita saling doa mendoakan. Kalau kita dekat kita saling kunjung mengunjungi ya. Kemudian kita mengunjungi ini kita saling ingat mengingatkan ya. Ingat mengingatkan dengan perkara-perkara apa? Perkara-perkara kebaikan. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya ya. Kita sakit di dunia ini sakit sementara. Kalau kita sehat sementara. Kalau kita kaya sementara. Kalau kita miskin sementara. Ya, kalau kita punya jabatan sementara. Kalau kita jadi rakyat jelata, kita rakyat jelata sementara ya. Kaya sementara, miskin pun sementara. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Jadi di dunia ini gak ada yang kekal. Coba kita lihat 100 tahun yang lalu. Orang tua kita di mana? Mereka masih ada di dunia ini 100 tahun yang lalu. Mereka masih hidup, mereka berjaya. Ada yang menjadi penguasa, ada yang menjadi orang kaya, ada yang menjadi orang miskin, ada yang menjadi rakyat jelata, ada yang menjadi berbagai macam. Mereka punya profesi dan mereka punya kekayaan ya. Tetapi sekarang di mana mereka? Semuanya sudah tidak ada semua, sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya dalam kubur. Hari ini kita yang ada di sini ya, jangan kita sombong karena 100 tahun yang akan datang atau paling cepat 50 tahun yang akan datang, kita sudah tidak ada lagi di dunia ini. Ya, walaupun kamu punya rumah mewahmu hanya titipan. Kamu punya istri cantikmu cuma titipan. Kamu punya anak-anak yang lucu-lucu, yang hebat-hebat, ganteng-ganteng, cantik-cantik, anak-anakmu cuma titipan. Semua hartamu itu cuma titipan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dirimu itu sendiri adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kamu diambil Allah Subhanahu wa taala, kita semua menyatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya dia milik Allah dan kepada Allah lah tempat kita kembali ya. Maka lagi dan lagi kita dakwah, saling ingat mengingatkan walaupun cuma beberapa menit. Semoga penyampaian saya yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.